Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Kaliubi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Java. Dan yang pertama, sejarah perkembangannya. Bahasa pemrograman Java terlahir dari The Green Project yang berlanjut selama 18 bulan dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan Oak. Proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, dan James Gosling beserta 9 pemrogram yang lain dari Sun Microsystems. Keliru, satu hasil proyek ini merupakan maskot Duck yang dibuat oleh Joe Valrang. Pertemuan proyek berlanjut di sebuah gedung perkantoran St. Helier Road di Menlo Park sekitar musim panas 1992. Proyek ini ditutup dengan menghasilkan sebuah program Java awak pertama yang ditujukan sebagai pengendali sebuah peralatan dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti pada beda sekarang ini. Teknologi baru ini dinamai Star 7. Setelah era Star 7 selesai, sebuah anak perusahaan TV kabel tertarik ditambah beberapa orang dari proyek The Green Project. Mereka memusatkan aktivitas yang dipekerjakan pada sebuah ruangan kantor di 100 Hamilton Avenue, Palo Alto. Perusahaan baru ini lebih maju, jumlah karyawannya meningkat dalam waktu singkat dari 13 dijadikan 70 orang. Pada rentang waktu ini juga ditetapkan pemakaian internet sebagai media menjembatani kerja dan ide di Islam mereka. Pada awal tahun 1990-an, internet sedang merupakan rintisan yang dipakai hanya di kalangan akademi dan militer. Kemudian, mereka menjadikan Peramba atau browser Mosaic sebagai landasan awal untuk menciptakan Peramba Java pertama yang dinamai Web Runner, terinspirasi dari film 1980-an Blade Runner. Pada perkembangan rilis pertama, Web Runner berubah menyenyaman dijadikan Hot Java pada sekitar bulan Maret 1995. Untuk pertama kalinya kode sumber Java versi 1.0a2 dibuka. Kesuksesan mereka diikuti dengan untuk pemberitaan pertama kali pada surat kabar San Jose Mercury News pada tanggal 23 Mei 1995. Sayang terjadi perpecahan di Islam mereka suatu hari pada pukul 4 di sebuah ruangan hotel Sheraton Palace. Tiga dari pemimpin utama proyek, Eric Schmidt dan Josh Paulini dari Sun Microsystems bersama Mark Andreessen, membentuk Netscape. Nama Oak diambil dari pohon oak yang tumbuh di hadapan jalan lapangan kerja Bapak Java atau James Gosling. Nama Oak ini tidak dipakai untuk versi rilis Java karena sebuah perangkat lunak lain sudah terdaftar dengan merek dagang tersebut, sehingga diambil nama penggantinya dijadikan Java. Nama ini diambil dari kopi murni yang digiling langsung dari biji kopi kesukaan Gosling. Konon, kopi ini bersumber dari Pulau Jawa. Sah, nama bahasa pemrograman Java ini telah bersumber dari kata Jawa. Bahasa Inggris untuk Jawa merupakan Java. Kemudian ada kelebihan dari Java ini. Pertama, multi-platform. Kelebihan utama dari Java ialah bisa dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi komputer sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Dengan kelebihan ini, pemrograman cukup menulis sebuah program Java dan kompilasi diubah dari bahasa yang dimengerti manusia dijadikan bahasa mesin bytecode sekali, lalu hasilnya bisa dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan ini memungkinkan sebuah program berbasis Java dikerjakan di atas operating system Linux tetapi dijalankan dengan add-on di atas Microsoft Windows platform yang didukung hingga masa ini merupakan Microsoft Windows, Linux, macOS, dan Sun Solaris. Penyebabnya merupakan setiap sistem operasi menggunakan programnya sendiri-sendiri yang bisa diunduh dari situs Java untuk menginterpretasikan bytecode tersebut. Yang kedua ada OOP, Object Oriented Programming, program berarah objek.
Kemudian yang ketiga ada perpustakaan kelas yang lengkap, dapat terkenal dengan kelengkapan library atau perpustakaan yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram untuk membangun aplikasinya. Terlepas perpustakaan ini ditambah dengan keberadaan komunitas Japa yang akbar terus-menerus menciptakan perpustakaan baru untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan aplikasi. Yang keempat ada bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ sehingga menarik banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Japa. Masa ini pengguna Japa sangat banyak. Beberapa akbar merupakan pemrogram C++ yang pindah ke Japa. Universitas di Amerika Serikat juga mulai beralih dengan mengajarkan Japa kepada murid yang baru karena lebih mudah dimengerti oleh murid dan bisa berguna juga untuk mereka yang bukan mengambil jurusan komputer. Dan kelima ada pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memori secara langsung. Kedua ada kekurangan dari Japa. Yang pertama, sulit sekali dijalankan di mana saja. Sedang ACI beberapa hal yang tidak kompatibel setelah platform satu dengan platform lain. Untuk G2SE misalnya SWT Await Bridge yang hingga sekarang tidak berfungsi pada Mac OS X 10. Kedua ada mudah didekompilasi, yaitu bagian membalikkan dari kode sah dijadikan kode sumber. Ini dimungkinkan karena kode sah Japa merupakan bytecode yang menyimpan banyak atribut bahasa tingkat tinggi seperti nama-nama kelas, cara, tipe data. Hal yang sama juga terjadi pada Microsoft Net Platform. Dengan demikian, algoritma yang digunakan program akan lebih sulit disembunyikan dan mudah dibajak di reverse engineer. Ketiga ada penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk pemrogram berbasis Japa jauh lebih akbar daripada bahasa tingkat tinggi generasi sebelumnya seperti C atau C++ dan Pascal. Lebih spesifik lagi Delphi dan objek Pascal. Biasanya ini bukan merupakan persoalan untuk pihak yang menggunakan teknologi terbaru karena tren memori terus makin murah, tetapi dijadikan persoalan mereka yang sudah mesti berkutat dengan mesin komputer berumur lebih dari 4 tahun. Kemudian ada dukungan besar dari komunitas Japa ini. Pertama, dari populasi pemrogramer global, kebanyakan pemrogramer lebih suka menggunakan Japa. Ini berarti bahwa bahasa pemrograman telah memperoleh komunitas pengguna yang besar dari seluruh dunia. Mengikuti teknologi open source lainnya, komunitas Japa juga berfungsi untuk mengembalikan apa yang telah mereka peroleh. Banyak platform online menjadi jembatan antara para ahli dan pemula. Salah satu platform tersebut adalah Stack Overflow. Pemula akan untuk menggunakan ini jika mereka membutuhkan saran ahli. Seperti C++ Japa juga digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Ini berarti bahwa komunitas pengguna pengikut dengan praktisi relatif lebih besar daripada C++, memiliki komunitas besar untuk mendukung Anda. Membantu kinerja Anda lebih baik dengan mendapatkan dukungan profesional dari audiens global. Pustaka sumber terbuka membantu pemrograman mendapatkan solusi untuk masalah dan pekerjaan mereka. Lepas dari apa keraguan Anda atau elemen Japa mana yang Anda perlukan bantuannya, ini akan memiliki jawaban yang siap untuk Anda. Ini juga akan membantu Anda menggunakan ketangguhan Anda pada solusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.